Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang identifikasi biaya dan identifikasi manfaat bisnis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pita. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi biaya. Yang pertama yaitu pengertian biaya. Biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang didapat dibebankan pada aset ini maupun pada aset yang akan datang. Jadi biaya itu dapat diartikan sebagai pengorbanan yang dapat mengurangi harta atau lainnya untuk mencapai tujuan, baik hari ini maupun hari ini atau hari yang akan datang. Kemudian biaya dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung mengurangi tujuan bisnis. Biaya yang dimaksud dalam perhitungan analisis kelaikan bisnis biasanya merupakan biaya yang dapat dikuantifikasikan atau tangible, dan merupakan biaya yang betul-betul dikeluarkan untuk kegiatan bisnis. Pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk semua proses produksi yang dinyatakan dalam satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Beberapa unsur-unsur pokok dalam definisi biaya antara lain yaitu yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan eko uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Yang empat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya. Ada beberapa jenis-jenis biaya, antara lain yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung ini terkait dengan memproduksi barang dan jasa. Biaya langsung ini termasuk biaya materi atau bahan, tenaga kerja, biaya distribusi yang berkaitan dengan memproduksi suatu produk. Misalnya perusahaan motor company memproduksi mobil dan truk. Seorang pekerja pabrik pada perusahaan motor company ini menghabiskan 8 jam merakit mobil. Kemudian biaya langsung yang terkait dengan mobil adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja dan suku cadang yang digunakan untuk merakit mobil tersebut. Kemudian jenis biaya yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan proses produksi barang atau jasa. Biaya tidak langsung dapat dengan mudah ditelusuri. Misalnya tadi pada perusahaan motor company memiliki biaya langsung yang ada dalam setiap kendaraan termasuk material, ban dan kerangka kendaraan. Namun listrik yang digunakan untuk menyalakan pabrik dianggap sebagai biaya tidak langsung, karena listrik yang digunakan tersebut itu untuk semua produk yang dibuat di pabrik. Kemudian jenis yang ketiga yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruhi oleh perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam setiap tahun, satu satuan waktu. Kemudian biaya ini itu berkaitan erat dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksi perusahaan dalam jangka pendek. Contoh jenis biaya ini itu meliputi gaji dan jaminan sosial, premi asuransi, biaya overhead, bunga pinjaman, dan manajemen asisten teknis. Contoh kasus dalam biaya tetap ini yaitu perusahaan menyewa mesin untuk produksi selama 2 tahun. Perusahaan harus membayar sejumlah 20 juta per bulan untuk menutupi biaya sewa. Kemudian tidak peduli beberapa banyak produk yang digunakan mesin tersebut, pembayaran sewa itu tetap dianggap sebagai biaya tetap karena tidak berpengaruh. Kemudian jenis yang keempat yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya itu selaras dengan perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun. Biaya variabel ini itu berfluktuasi ketika tingkat output berubah
tingkat output produksi itu berubah. Hal tersebut itu berkebalikan dengan biaya tetap. Jenis biaya variabel ini yaitu tergantung pada jumlah produk yang diproduksi meningkat dan turun-temurun ketika volume produksi menurun. Contoh jenis dari biaya variabel ini itu meliputi bahan baku, sarana produksi, bahan pembantu, dan upah tenaga kerja langsung. Kemudian contoh dari kasus biaya variabel ini yaitu produsen mainan harus mengemas mainannya sebelum mengirim produk ke toko. Hal tersebut dianggap sebagai jenis biaya variabel karena produsen memproduksi lebih banyak mainan. Biaya pengemasannya itu langsung meningkat. Namun, jika tingkat produksi produsen mainan menurun, biaya variabel yang terkait dengan kemasan juga menurun. Kemudian biaya investasi. Biaya investasi ini merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Biaya ini itu harus diperhitungkan umur ekonomisnya atau teknis dari setiap komponen investasi. Biaya investasi ini umumnya dikeluarkan di awal bisnis atau tahun dasar dan cukup besar. Kemudian selanjutnya yaitu biaya lainnya. Biaya lainnya adalah biaya yang dikeluarkan dalam suatu bisnis yang tidak masuk dalam biaya di atas. Contoh biaya-biaya yang saya jelaskan tadi. Jadi biaya lainnya ini tidak masuk ke dalam situ. Kemudian misalnya itu ada biaya tak terduga, biaya pungutan liar yang dimasukkan dalam cash flow. Nah, cash flow ini adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu dalam bidang keuangan. Istilah tersebut itu berfungsi untuk menggambarkan jumlah uang tunai yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis dan keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Pembagian biaya dapat dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri, baik yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yaitu berhubungan dengan produk, volume produk, departemen manufaktur, dan periode akuntansi. Kemudian ada beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya dalam hubungan dengan produk. Klasifikasi biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. Klasifikasi biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi. Dan klasifikasi biaya dalam hubungannya dengan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Selanjutnya yaitu identifikasi manfaat. Identifikasi merupakan tahap awal dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan potensial dari bisnis yang akan dilaksanakan, atau sering disebut identifikasi potensi bisnis. Manfaat merupakan suatu yang menimbulkan kontribusi terhadap tujuan suatu bisnis. Identifikasi manfaat bertujuan untuk mengetahui manfaat yang didapat dari implementasi sistem penjualan. Secara umum, dalam memperhitungkan manfaat terdapat dua komponen. Yang pertama, manfaat langsung, dan yang kedua, manfaat tidak langsung. Manfaat langsung dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat langsung adalah manfaat yang langsung dapat dinikmati karena adanya investasi yang dapat berupa kenaikan fisik hasil produksi, perbaikan kualitas produksi, dan penurunan biaya. Manfaat secara nyata atau langsung dapat dirasakan sebagai akibat bisnis dan yang termasuk semisal peningkatan produksi, peningkatan pendapatan,
dan penjualan dari produk baru yang dibuat, kenaikan nilai produksi, dan penurunan biaya. Yang kedua yaitu manfaat tidak langsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat tidak langsung adalah manfaat yang timbul karena adanya suatu investasi. Manfaat ini dapat berupa meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek yang sulit diukur. Manfaat yang secara tidak langsung ditimbulkan karena adanya suatu bisnis. Manfaat tidak langsung bisa berupa efek multiplier dari adanya bisnis seperti meningkatnya pasar input atau output, terbukanya aksesibilitas seperti jalan, dan selanjutnya peningkatan minat konsumen pada brand. Dalam manfaat sistem informasi dapat juga diklasifikasikan dalam bentuk 1. Manfaat berwujud dan 2. Manfaat tidak berwujud. Yang pertama, manfaat berwujud yaitu manfaat yang dapat dihitung secara langsung karena output dan harga output dapat dengan mudah terukur karena terlihat nyata secara fisik. Secara umum, keuntungan berwujud adalah keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Yang kedua yaitu manfaat yang tidak berwujud. Manfaat tidak berwujud adalah keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Manfaat tidak berwujud terdiri dari peningkatan motivasi karyawan, peningkatan moral kerja karyawan, dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Keuntungan tidak berwujud seperti peningkatan produktivitas karyawan, peningkatan moral kerja karyawan, dan peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu mengenai kasus-kasus pemilihan bisnis. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama yaitu cost effectiveness project atau biaya efektif proyek. Nah, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan hasil yang dicapai. Nah, sehingga efektivitas memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dicapai. Cost Effectiveness Project ini menurut Henry M. Levin adalah evaluasi yang mempertimbangkan aspek biaya dan konsekuensi dari sebuah alternatif pemecahan masalah. Cost Effectiveness Project adalah sebuah alat bantu pembuat keputusan yang dirancang agar pembuat keputusan mengetahui dengan pasti alternatif pemecahan mana yang paling efisien. Analisis efektivitas biaya merupakan salah satu evaluasi ekonomi alternatif untuk membandingkan antara biaya dan manfaat atau efek. Biaya pada nilai mata uang, sedangkan efek pada nilai fisik dari program tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa cost effectiveness ini adalah metode yang digunakan dalam pemilihan dari beberapa bisnis dengan membandingkan biaya yang dikeluarkannya dan bisnis yang mempunyai nilai efektivitas yang tinggi dengan rendah biaya adalah yang dipilih. Lalu metode yang digunakan untuk memilih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisnis yang mempunyai benefit yang sama atau benefit tersebut sifatnya sama dan sulit untuk diukur atau dinilai dengan uang. Nah, misalnya ada dua bisnis pertamanan yang sama-sama menghasilkan keindahan, kenyamanan, tetapi karena jenis tanaman yang dipakai berbeda, maka mempunyai biaya yang berbeda juga. Nah, yang kedua, bisnis yang mempunyai manfaat atau kegunaan yang sama tetapi untuk mencapai hal itu menggunakan teknologi yang berbeda. Misalkan pengukuran produk di pabrik dengan menggunakan teknologi modern atau teknologi konvensional, maka akan mempunyai biaya yang berbeda. Yang ketiga, digunakan sebagai ukuran kriteria investasi, terutama dalam membandingkan dua bisnis atau lebih.
Untuk mengukur pemilihan bisnis mana yang diutamakan, maka digunakan perbandingan present value dari total biaya antara dua jenis. Nah, bisnis dengan nilai biaya total terkecil adalah yang diutamakan. Sebagai contoh, sebuah proyek penghijauan hutan dengan biaya yang sama. Ada dua program yang direncanakan, yaitu program pertama dengan biaya 10 juta dapat menanam 1000 bibit pohon dengan hitungan per bibitnya yaitu 10.000 per bibit. Nah, sedangkan program kedua yaitu dengan biaya 10 juta dapat menanam 100 bibit pohon dengan biaya per bibitnya yaitu 100.000. Dari dua program tersebut, maka program yang lebih diutamakan yaitu program yang pertama, yaitu biaya 10 juta dapat menanam 1000 bibit pohon. Selanjutnya yaitu kasus pemilihan bisnis yang kedua, yaitu mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lebih baik, karena tidak mungkin melakukan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan, baik yang disebabkan oleh terbatasnya waktu, dana maupun tenaga yang diperlukan. Mutually exclusive dapat terjadi jika harus dipilih antara proyek yang berlainan atau antara bentuk atau ukuran yang berbeda dan proyek yang sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam metode ini adalah mencari salah satu alternatif yang memberikan benefit yang terbesar sesuai dengan kemampuan para investor. Apabila hasil kriteria investasi tidak konsisten di antara kegiatan usaha atau proyek, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain jumlah investasi yang diperlukan, waktu pengambilan investasi, serta jangka waktu pembangunan proyek. Maka digunakan metode mutually exclusive alternative project. Lalu kemudian terdapat beberapa penyebab suatu bisnis bersifat mutually exclusive, yaitu yang pertama, terbatasnya sumber-sumber dana untuk kebutuhan investasi. Yang kedua, bisnis secara fisik memang tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Yang ketiga, bisnis secara hukum, adat atau menurut pertimbangan lainnya mempunyai sifat bertentangan. Yang keempat, pilihan bisnis berbeda skalanya. Yang kelima, adanya pilihan alternatif teknologi. Selanjutnya, tahapan pemilihan bisnis bersifat mutually exclusive. Dalam memilih bisnis yang bersifat mutually exclusive, kriteria investasi yang digunakan sebagai patokan adalah IRR atau Internal Rate of Return. Namun dengan adanya sedikit modifikasi dengan cara mencari selisih IRR adalah tingkat bunga yang akan menghasilkan nilai next present value sama dengan 0 dari bisnis yang tersedia sebagai alternatif. Dengan kata lain, untuk mendapatkan bisnis yang akan dipilih, maka kita harus mencari nilai MIRR atau Marginal Internal Rate of Return. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan urutan terhadap pilihan bisnis yang ada, misal bisnis 1, bisnis 2, dan bisnis A, kemudian bisnis B. Yang kedua, hitung besarnya IRR untuk semua pilihan bisnis yang ada. Yang ketiga, bisnis yang mempunyai nilai IRR lebih tinggi, maka bisnis itulah yang akan dijalankan. Apabila bisnis yang terpilih merupakan bisnis yang mempunyai kebutuhan dana investasi yang kecil, maka lakukan tahapan berikutnya. Yang keempat, hitung selisih net benefits di antara pilihan bisnis tersebut, kemudian hitung IRR dari hasil selisih net benefit pilihan bisnis yang ada atau MIRR. Yang kelima, nilai MIRR yang didapat merupakan standar untuk melakukan investasi dengan sisa dana yang ada terhadap pilihan bisnis atau proyek lain, dengan syarat IRR bisnis tersebut harus lebih besar dari MIRR. Kemudian yang keenam, apabila ketentuan pada tahap kelima tidak dapat dipenuhi, maka sebaiknya pilih saja bisnis dengan dana investasi yang terbesar walaupun nilai IRR-nya lebih kecil. Selanjutnya yaitu contoh kasus mutually exclusive project. Nah, misalkan terdapat dua bisnis, yaitu bisnis A atau bisnis kecil dan bisnis B atau bisnis besar. Nah, keduanya merupakan bisnis yang bersifat mutually exclusive. Kedua bisnis tersebut mempunyai cost benefit NPV yang telah dihitung dan IRR sebagai berikut, atau perhitungan berdasarkan opportunity cost of capital atau OCC 10%. Besarnya NPV sama dengan
71,8. IRR sama dengan 19% ditambah 1%, hasilnya yaitu 19,875 atau dibulatkan menjadi 20%. Lalu bisnis besar, besarnya NPV pada DR 10% sama dengan 100,6 juta. IRR-nya sama dengan 14% ditambah 1%, hasilnya 14,8%. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa bisnis besar yaitu layak untuk menginvestasikan sisa dana yang ada, maka kita harus menghitung MIRR atau IRR selisih dari net benefit kedua bisnis tersebut. Selisih antara bisnis kecil, bisnis A dengan bisnis B atau bisnis besar. IRR-nya sama dengan 10% ditambah 2%, sama dengan 11,66% atau dibulatkan menjadi 12%. Nah, dengan demikian berarti jika selisih modal antara proyek A dan B dapat diinvestasikan pada bisnis lain yang mempunyai internal rate of return lebih besar dari 12%, maka bisnis kecil atau bisnis A dipilih dengan syarat selisih dana tersebut dapat diinvestasikan, tetapi apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka sebaiknya dipilih bisnis yang besar atau bisnis B saja. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari kami ada kesalahan kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.